Dikisahkan seorang wanita yang dijuluki Dark Angel karena suka gonta-ganti pasangan, yang mana suami dan anaknya dibunuh, menikah lagi dibunuh, menikah lagi dibunuh, begitu terus hingga total korbannya yang diketahui dan tercatat hingga saat ini terhitung 21 jiwa melayang karenanya. Perbuatannya terhenti ketika tercium oleh publik pada saat suami terakhirnya. Karena perbuatannya tersebut, dia masuk daftar wanita pembunuh berantai di era Victoria. Bagaimana kisah perjalanan wanita tersebut dan siapakah dia? Mari kita bahas. Lahir pada 31 Oktober 1832 di Durham County, Inggris, seorang wanita bernama asli Mary Ann Robson. Namun sampai saat ini dia dikenal dengan nama yang mengikuti marga dari suami terakhirnya, yaitu Mary Ann Cotton. Mari kita bahas satu persatu. Mary adalah siswa teladan dengan wajah yang polos dengan berpakaian seragam yang selalu rapi. Dia diakui memiliki kecerdasan di atas rata-rata dari siswa lainnya yang masih di bangku sekolah. Berbagai prestasi akademik mudah didapat baginya. Tercatat dia pernah sekolah dasar di Howdenley Weir, County Durham, Inggris. Namun tak ada informasi lagi tentang kelanjutan pendidikannya. Ia tumbuh dalam keluarga yang relatif miskin dan tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik. Namun ia berhasil menjadi seorang guru sekolah dasar sebelum menikah dengan suami pertamanya, yaitu William Mowbray. Saat usia sudah menginjak remaja, Mary sudah bekerja sebagai perawat pada usianya yang 17 tahun. Pada saat itu ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit dan kemudian menjadi perawat pribadi untuk beberapa keluarga kaya. Pengalaman inilah yang mendorong ia mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan cara merawat pasien, yang mana di sisi lain ia salah gunakan untuk membunuh korban-korbannya dengan racun. Suami pertama Mary adalah William Mowbray. Mereka menikah pada tahun 1852 ketika Mary berusia 20 tahun dan William saat itu 24 tahun, yang mengubah namanya menjadi Mary Ann Mowbray kala itu. Cara mereka bertemu saat itu di tempat kerja ayahnya. William adalah seorang penambang batu bara, begitu juga ayah William, seorang yang bekerja di industri penambangan. Dalam usia pernikahannya mereka dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama Margaret Mowbray di tahun 1853, yang kedua Isabella Mowbray di tahun 1854, yang ketiga John Mowbray di tahun 1855, yang keempat William Mowbray Jr. di tahun 1857, dan yang terakhir George Mowbray lahir pada tahun 1859. Namun beberapa anak mereka meninggal pada saat usia muda yang katanya dikarenakan kanker dan infeksi lambung, dan banyak yang percaya bahwa Mary Ann membunuhnya dengan racun arsenik untuk mendapatkan uang asuransi. Yang tak lama kemudian sang suami William Mowbray meninggal pada tahun 1865 di usia 32 tahun dengan penyakit yang sama dan alasan yang sama pula dengan anak-anaknya. Dan tentu saja Mary Ann kemudian mengklaim bahwa sang suami meninggal karena penyakit alami yang dideritanya. Namun banyak yang percaya pula bahwa semua itu akal-akalan Mary yang sebenarnya membunuhnya untuk mendapatkan uang asuransi jiwa. Mary kembali menikah lagi dengan George Ward yang mengubah namanya menjadi Mary Ann Ward. Mereka menikah pada 28 Agustus 1865, tahun yang sama setelah kematian suami pertamanya. Pada saat itu iklan pernikahan adalah cara umum yang digunakan untuk mencari pasangan. Mary Ann mencobanya, memasang iklan tersebut yang mana pada akhirnya George lah yang seorang insinyur engineering meresponnya. Mereka saling bertemu dan memutuskan untuk menikah di tahun 1865. Namun pernikahannya ini tidak berlangsung lama dikarenakan George juga meninggal 2 tahun setelah pernikahan mereka, yaitu di tahun 1867 saat George berusia 28 tahun. Menurut catatan resmi, George meninggal karena penyakit gastroenteritis atau keracunan makanan. Namun kembali lagi beberapa orang percaya bahwa Mary Ann lah yang kemungkinan besar membunuhnya dengan racun. Dan seperti biasa Mary mendapatkan uang asuransi jiwa dari kematian suaminya sebesar 60 pound sterling. Lebih besar 2 kali lipat dari kematian suami pertamanya, yaitu sebesar 35 pound sterling. Dan diketahui bahwa di pernikahan mereka berdua ini mereka tidak sempat memiliki anak. Namun saja Mary masih ada anak dari suami pertamanya.
Tapi tak lama kemudian anak tersebut, yaitu Margaret Mowbray, meninggal dengan alasan yang tak jauh berbeda. James Robinson adalah pernikahannya yang ketiga, di mana James adalah seorang pembuat kapal di Palion, Sunderland, di mana istrinya yang bernama Hannah baru saja meninggal. James memperkerjakan Mary sebagai pembantu rumah tangga pada bulan November 1866. Namun tak lama kemudian, sebulan setelahnya, anak James yang masih bayi bernama John tiba-tiba meninggal karena sakit di lambungnya. Anak kandung Mary yang tinggal satu-satunya dari pernikahan suami pertamanya, yaitu Isabella Mowbray, dibawa ke rumah James. Dan kemudian yang sama lagi, dia mengalami sakit perut yang akhirnya meninggal dunia. Begitu pula dengan dua anak James yang tiba-tiba meninggal pula dengan alasan yang sama. Jadi total dalam tahun tersebut ada 4 orang anak yang sudah meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Meski begitu, James Robinson menikahi Mary pada tanggal 11 Agustus 1867. Anak pertama dari pernikahan mereka bernama Margaret Isabella, lahir pada bulan November. Tetapi lagi-lagi terjadi kasus yang sama. Akhirnya anak tersebut jatuh sakit dan meninggal pada bulan Februari 1868. Sedangkan anak kedua mereka, yaitu bernama George, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1869. Sebenarnya James sudah mulai curiga dengan tingkah laku dan desakan dari istrinya tersebut, yang mana ia didesak agar segera mengasuransikan hidupnya. Dan James mengetahui bahwa istrinya tersebut telah berhutang sebesar 60 pound sterling tanpa sepengetahuannya, dan telah mencuri uang sebesar 50 pound sterling yang seharusnya ia simpan di bank. Mary Ann juga mendesak anak-anak tirinya untuk menggadaikan barang-barang berharga di rumah James. Karena mencurigakan itulah, Mary diusir dari rumahnya serta dicerai secara tidak terhormat. Dari sini sebenarnya Mary merasa putus asa dalam menjalani hidupnya, di mana sudah tak memiliki harapan dan tidak menemukan tujuan hidup di jalannya. Sampai pada akhirnya ada teman Mary memperkenalkannya dengan saudaranya, seorang pria bernama Frederick Cotton. Dia adalah seorang duda yang pekerjaannya adalah penambang yang tinggal di Walbottle. Frederick memiliki 4 orang anak dan 2 diantaranya telah meninggal. Mary Ann dan Frederick Cotton menikah secara bigami pada tanggal 17 September 1870. Dari sini Mary hamil yang ke-12 kalinya dan tidak disebutkan siapa anak dari mereka. Lalu tak lama kemudian di tahun yang sama Frederick meninggal di bulan Desember, 3 bulan saja dari pernikahannya. Dikarenakan demam lambung yang dideritanya seperti biasa, hal ini menjadi alasan Mary untuk mendapatkan uang asuransi jiwanya serta sekaligus asuransi jiwa dari anak-anaknya. Jadi dari kesemua pernikahannya, semua anaknya, anak tirinya, dan suami-suaminya meninggal dalam keadaan dan alasan sakit lambung yang diderita. Entah itu benar atau tidak, namun anehnya keadaan tersebut terjadi begitu saja semenjak Mary Ann hadir dalam kehidupan korban, serta waktu yang saling berdekatan. Dan tak tanggung-tanggung, semua para korbannya diambil asuransi jiwanya oleh Mary Ann. Suami yang gagal ia bunuh satu-satunya adalah James Robinson. Dia hanya curiga dan langsung mengusir dari rumahnya semenjak kematian anak-anaknya. Sebagai catatan bahwa di zaman tersebut, seseorang yang meninggal dikarenakan efek keracunan dari arsenik itu menjadi hal wajar, dikarenakan pada saat itu semua benda diproduksi mengandung bahan arsenik, mulai dari mainan anak-anak, perabot-perabotan plastik, dan lain sebagainya. Jadi dengan seiringnya waktu berjalan, seseorang akan selalu di dekat barang tersebut dan menghirup udara yang bercampur arsenik di dalamnya. Dengan lambat laun akan mempengaruhi organ dalam secara perlahan-lahan yang mengakibatkan secara perlahan dengan kematian. Sudah banyak kecurigaan atas kematian seseorang yang selalu berdampingan dengannya, namun masih belum ada bukti kuat untuk kematian dikarenakan olehnya. Suatu ketika seorang tokoh masyarakat saat itu yang bernama Thomas Riley meminta Mary Ann merawat seorang wanita yang sedang mengidap sakit cacar. Dalam pekerjaannya itu, Mary Ann masih memiliki satu anak terakhir dari Frederick Cotton yang bernama Charles Edward Cotton, yang tersisa hidup dengan kondisi sakit-sakitan karena kurangnya terurus oleh Mary. Karena anaknya tersebut, menurut Mary, dia menghalangi dan mengganggu pekerjaannya. Tentu saja Thomas Riley mengetahui hal ini. Dia menemui langsung anak Mary tersebut, dan anak tersebut mengatakan kepada Riley bahwa apakah bisa saya dibawa ke rumah sakit saja, karena dalam kondisi seperti ini waktuku akan menyusul seperti saudaraku dan ayahku. Mendengar hal itu, Riley terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Setelah 5 hari kemudian, Mary Ann mengabarkan kepada Thomas Riley benar adanya bahwa anak tersebut bernama Charles
telah meninggal dunia. Dari sini Thomas Riley merasa ada yang janggal dan curiga atas kematian anak tersebut. Sebelum anak itu diasuransikan, Thomas melapor kabar kepolisian untuk menunda surat kematiannya sampai Thomas selesai untuk menyelidiki kasus tersebut. Yang membuat curiga lagi adalah setelah kematian anaknya, Mary bukan langsung ke dokter untuk mengetahui penyebab kematian dan diagnosa anaknya, melainkan langsung pergi ke kantor polisi untuk mengurus surat asuransi. Tapi Mary kalah cepat dengan Thomas, yang mana sudah melapor untuk penundaan surat asuransi tersebut. Maka dari itu Mary merasa kesal akan hal tersebut. Dan tak lama kemudian Mary Ann kabur ke Inggris bagian utara untuk menghilang beberapa saat atas suasana kecurigaan terhadapnya, yang sementara pihak polisi akan mengusut tuntas pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suami korban dari Mary. Tuduhan atas penyelidikan selama ini benar adanya, bahwa Charles Edward Cotton meninggal dengan ditemukannya kandungan racun arsenik dalam lambungnya oleh Dr. William Byers Kilburn. Seiring berjalannya waktu mengetahui hal itu, polisi memburu dan menangkap Mary serta sekaligus menggali kuburnya dari para anak-anak dan suami-suaminya sebelumnya yang telah meninggal karenanya, untuk membuktikan lebih kuat bahwa Mary benar-benar meracuninya. Dia ditangkap pada 18 Juli 1872, mendekam di penjara selama setahun untuk segala persidangannya hingga sampai pada 24 Maret 1873 atau setahun setelah penangkapannya, diputuskan bahwa Mary akan dihukum mati dengan cara digantung, yang mana Mary sebenarnya bersiteguh tidak mengaku atas pembunuhan mereka yang diakibatkan olehnya. Jumlah dari korbannya kini yang tercatat hingga 21 orang yang diketahui, dan tidak tahu pasti berapa sebenarnya. Hanya Mary dan Tuhanlah yang mengetahui hal tersebut. Di akhir kisahnya dia meninggalkan 2 orang anak yang masih bertahan hidup, yaitu Margaret Edith dan George, dari pernikahannya dengan James Robinson. Dari semua kelakuan pembunuhannya, maka Mary dinobatkan sebagai pembunuh pertama oleh seorang perempuan di masa Victoria tersebut. Begitulah kisah dari Mary Ann Robson, seorang ibu yang tega membunuh anak-anaknya dan suaminya. Bagaimana menurut kalian? Mari berdiskusi di kolom komentar. Tinggalkan like dan terima kasih telah support dan selalu mengikuti channel ini. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan bila tersedak, segeralah untuk minum. Kita bertemu lagi di next video. Terima kasih, see you dan bye.